Gelaran G20 akan segera berlangsung. Forum Business 20 juga mengambil peran di dalamnya, khususnya dalam semangat pemulihan ekonomi dunia. Host B20 Summit sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsyad Rashid berbagi cerita tentang persiapan B20 Summit dan peran Kadin Indonesia di dalamnya. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Alfania Rizky bersama Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus host B20 Summit. Menghitung hari konferensi tingkat tinggi G20 di Bali akan diselenggarakan. Ada forum Business 20 juga yang juga mengambil peran di dalamnya di dalam presidensi G20. Kamar Dagang Indonesia dan Industri Indonesia punya peran besar di dalamnya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saya akan berbincang langsung dengan Ketua Umum Kadin Indonesia selaku host of B20, Bapak Arsyad Rashid. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Tadi saya senang kata-kata awalnya, menghitung hari, kayak lagu kan. Oh iya. Iris menghitung hari. Kita harus santai ya, Pak, di pemulihan ekonomi yang tegang ini ya, Pak ya? Kita mesti ambil semuanya santai, kita berpikiran positif walaupun harus waspada. 13-14 November, Pak, B20 akan segera diselenggarakan. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Kalau insya Allah, cross my fingers, insya Allah semuanya so far so good. Yang kalau kita lihat bahwa ini kan November 13-14 adalah B20-nya, lalu 15-16 adalah G20. Nah, namun sebelum 13-14 ini juga kita sudah mulai, dan mulai dari tanggal 11. Ya. Nah, di situ adalah bagian dari side events untuk menuju B20-nya. Jadi ada, kalau boleh jelasin sedikit, itu ada yang namanya Net Zero Hub di situ, ada Investment Forum. And then ada juga di tanggal 12 itu adalah dari Bloomberg Energy Transition Discussion. Lalu juga ada dari World Economic Forum Roundtable Discussion. Baru masuk ke B20 tanggal 13-14 closingnya. That's what's kurang lebih yang akan terjadi. Sudah siap untuk menggelar event internasional ya, Pak, berarti? Bismillah, dan ini kita harus bangga karena bukan apa ya, misalnya contoh untuk B20 sendiri itu hampir, kalau bicara mungkin lebih dari 2.000. Nah, ini yang kita bicara, ada yang online ada yang offline nih. Yang offline-nya aja kurang lebih more than 1.200 yang hadir, yang dimana datang dari 69 negara. Dan ini yang datang nih semuanya chairman atau CEO nih, istilahnya kalau saya bilang, karena saya bilang yang punya dan yang punya yang memiliki keputusan gitu. Jadi I think it's very exciting. Dari mulai contohnya ada Elon Musk akan hadir di nanti Bali itu, lalu juga ada CEO dari Binance misalnya gitu. Terus juga ada yang dari misalnya Standard Chartered Bank, CEO-nya jadi Unilever. Terus jadi dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi mudah-mudahan, dan kita ingin ini memang harus sukses bagaimanapun, dan ini adalah sorotan dunia kepada Indonesia. Karena kalau bicaranya ada G20, B20 gitu kan, kalau G20 itu kan the government 20, B-nya itu business 20. Berarti bicara adalah 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa kalau Indonesia mau melakukan lagi mungkin 20 tahun lagi nih, ya kan? Nah, pada saat ini semuanya adalah Indonesia. Nah, yang lebih hebat lagi, presidensi tahun ini, kita adalah negara berkembang pertama yang menjadi presiden, dan Business 20 dengan sendirinya menjadi juga penting sekali. Gitu. Nah, jadi itu yang ada yang kita siapkan semuanya. Membacanya sangat komprehensif dan nampaknya akan banyak stakeholder ekonomi yang penting. Apa peran Kadin di dalamnya, Pak, untuk B20 Summit ini? Nah, tadi kan kata-kata pertama host gitu ya. Nah, kebetulan Kadin alhamdulillah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk menjalankan yang namanya Business 20-nya. Makanya Kadin itu sebagai Kamar Dagang dan Industri Indonesia, rumahnya pengusaha besar, menengah, kecil, dan mikro, ini menjadi host, ya, tuan rumah. Nah, yang dimana Business 20 ini sangat penting. Karena kalau bicara apa sih misalnya G20 itu kan, bicaranya biasanya itu adalah policy recommendation. Nah, yang paling penting di bisnis ini adalah input
ya, B20 adalah salah satu daripada yang utama sebagai partners untuk G20 memberikan rekomendasi apa nih. Dan kalau ini bicara ekonomi, ya dengan sendirinya is the business 20 gitu ya. Nah, jadi ini menjadi peran penting untuk siapa? Untuk Kadin sebagai penyelenggara. Dan lebih lanjut lagi di sisi ini yang kita diskusikan banyak sekali gitu kan. Nah, tapi memang ada katakanlah tiga agenda utama yang coba kita dorong, dan di sini G20 sama B20 kita align nih Indonesia gitu. Karena presiden dan kita bilang bahwa Pak, apa nih kita mau agendanya biar kita tune-nya sama. Akhirnya tiga. Pertama agendanya adalah mengenai kesehatan ataupun healthcare architectures ya. Health architectures. Yang kedua adalah transisi energi ya. Dan yang ketiga adalah digital transformation ataupun transformasi digital, tapi dengan satu caveat, yaitu apa? Fondasinya adalah UMKM. Karena kita sebagai emerging country yang pertama menjadi presidensi of G20, kita ingin mendorong agenda daripada dunia berkembang, bukan hanya from the advanced countries. Nah, jadi itu penting sekali karena supaya conversation mengenai UMKM ataupun small medium enterprises itu menjadi kunci dalam conversation daripada G20 countries leaders ini. Nah, tapi tadi saya mau tambahkan lagi, selain G20 leaders ini, Indonesia juga mengundang yang lainnya. Itu kurang lebih kalau nggak salah sampai hampir 30 negara lagi leaders of the world yang diundang oleh Indonesia. Ada dari mulai Singapura, karena ASEAN nih kan ya, cuman Indonesia yang jadi G20 gitu. Terus kita mengundang juga yang dari UAE, kita mengundang juga dari negara Afrika gitu ya. Nah, jadi ini akan bayangkan saja hampir 20 ditambah lagi 30, 50 leaders. Ya tinggal oke, siapa yang datang. Semua orang nanyain, Putin datang nggak, gitu. Biden datang nggak, ini datang nggak. Insya Allah hadir, yang udah confirm Biden atau Putinnya. Tapi yang lain-lainnya dari China, Jinping, dan semuanya, semua akan hadir. That's what we know. Dengan sendirinya akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi yang jadi tema besar itu ya Pak ya? Apa kemudian pesan besarnya Pak untuk rakyat Indonesia, untuk dunia Indonesia jadi presidensi G20 dan B20 Summit nanti keluarannya juga akan penting sekali. Nah, ini kan karena tadi bicara sorotan daripada dunia ya untuk hal ini semua. Di sini penting sekali bahwa pertama tadi mungkin kalau kita bicara tiga agenda utamanya ya. Nah, tapi ini gini, biasanya itu kalau ada B20 G20 biasanya yang dibicarakan tuh cuman hanya katakanlah rekomendasi daripada kebijakan ya. Nah, tapi kita mau beda nih, kita ingin tampil beda Indonesia dari G20 ataupun B20 sebelumnya ya. Yaitu apa? Selain ya, kalau Pak Presiden Pak Jokowi mengatakan he is a man of action ya, Pak Jokowi itu orang apa gitu kan. Jadi jangan ngomong-ngomong aja katanya, jangan bicara rekomendasi kebijakan aja, tapi actionnya apa? So kita namakan legacies apa daripada G20 B20 ini. So kita menjadi bagian daripada yang menyiapkan legacy itu. Nah, legacy itu apa sih sebagai contoh gitu ya. Yang di sisi ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa ada beberapa bentuk program legacy yang datangnya dari agenda-agenda tadi. Misalnya contoh healthcare gitu ya. Kalau dalam konteks G20 tadi, B20 tadi kita bicara one shot misalnya untuk legacy, ataupun tadi bicara healthcare. Dan di Kadin sendiri juga awalnya kita mulai dengan apa? Kita juga memperlihatkan pada dunia bahwa apa? Kita melakukan vaksinasi gotong royong loh, ya kan? Yang dimana Indonesia nih bekerjasama nih. Lihat dong hasilnya. Alhamdulillah loh, kita dengan 270 juta dengan archipelago pulau per pulau, kita berhasil dalam melakukan vaksinasi secepat itu. Nggak gampang. Nah, ini apa? Hasil gotong royong. Perusahaan, pemerintah, semua teman-teman UMKM, semua stakeholders, sampai tentara, TNI, Polri, semuanya gitu. Nah, ini adalah juga yang perlu yang juga kita showcases, yang kita buat menjadi conversation. Nah, lebih juga kita juga showcase mengenai rumah oksigen gotong royong yang pada waktu itu kita buat itu juga karena bagian dari proses health tadi kan. Karena kalau waktu awal pandemi kan kebayangkan ya semua pada rumah sakit perlu oksigen dan segala macam. Nah, itu juga kita dorong itu semuanya menjadi satu kesatuan. Jadi ya hal-hal itulah yang saya rasa ya ginilah poin utamanya, kita harus bangga bahwa kita orang Indonesia.
kita mesti kasih lihat dunia, we are capable. This is the new Indonesia, a new generation of Indonesia. Itu. Keberlanjutan dan outcome dari G20 dan B20 Summit sangat dinantikan ya Pak. Tapi karena kita bicara durasi, kita sudahi saja. Terima kasih Bapak Arsyad Rashid atas waktunya. Kita tunggu hasil dari B20 Summit. Terima kasih. Thank you.